Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024, hari biasa pekan ke-6. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga kami mengimani Engkau agar dapat berdoa dan Kau dengarkan, baik pada saat suka maupun duka, senang maupun sedih, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil mengeluhkan orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Tuhan Yesus yang mengendaki suatu tanda. Karena bagi orang-orang Farisi, dengan adanya tanda, mereka memperoleh legitimasi bahwa tanda itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar diutus oleh Allah. Maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus dengan suatu syarat, yakni ada tandanya. Dan itu yang dikeluhkan oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya selain karena ada tanda. Oleh karena syarat itulah maka Tuhan Yesus menyatakan dan bersabda bahwa orang-orang ini tidak akan diberikan tanda karena pada dasarnya mereka sudah tidak percaya. Percaya dengan suatu syarat itu berarti percayanya tidak sungguh-sungguh. Namun ketika kita mempercayai suatu hal karena memang kita terpanggil di sana, karena kita tersentuh olehnya, dan karena kita dibukakan hatinya untuk menyatakan percaya itu, maka saat itulah sungguh-sungguh kita dituntun untuk meskipun tidak ada tanda, tetapi teguh dan setia kepada yang dipercaya itu. Saudara-saudari yang terkasih, meski kadang-kadang kita lemah, apa yang dialami oleh orang Farisi itu juga kita alami. Kadang-kadang kita membutuhkan suatu bukti. Namun sabda Tuhan menuntun kita juga bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan suatu tanda karena dia akan menampakkan dirinya. Kebaikan itu tidak perlu sebuah syarat karena kebenaran itu, kebaikan itu menampakkan dirinya sendiri sebagai kebaikan yang sejati. Tidak mengelabui dan tidak menjadi semacam gimmick, tetapi sungguh-sungguh nyata kalau kebenaran itu tampil sebagai kebenaran itu sendiri. Hanya kita perlu untuk mengasah diri, untuk lebih peka, untuk lebih jernih, untuk lebih bijaksana di dalam menangkap kebaikan, kebenaran yang hadir di dalam Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang sekarang pun tentunya ketika menyadari bahwa semua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan umat manusia, tentu percaya tanpa harus ada tanda yang spektakuler bahwa ia datang dari Allah, karena kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua diberi perjuangan kita untuk percaya dengan tulus kepada Kristus yang adalah sumber kebaikan sejati, utusan Allah. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.